Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Saya tanggapin. Saya tanggapin. Gila si Zumul bikin narasinya aneh-aneh aja. Muhammad jadi RT guys, beneran. Yang mengatakan itu bukan, loh ini Bang Zuma belajar Alkitab gak? Katanya paling tahu. Iya, saya kan bertanya. Saya bertanya, mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah Allah? Kamu nunjukkan dalil, justru di situ dia berdoa gitu kan? Oh, itu bukan dia yang berdoa. Aduh salah, iya, bentar dulu. Dengerin, I explain everything tapi kamu harus diam, nggak usah congor. Ya saya nangkap. Anda tidak paham Alkitab. Tunggu. Saya paham, saya ngerti. Saya ngerti, yang ngerti. Itu bukan Yesus yang ngomong, itu Thomas. Saya ngerti. Yesus yang diomongin katanya, Yesus yang ngomong. Tapi kan Yesus pernah mengucapkan itu juga. Kata itu juga Yesus pernah ucapkan. Ayo. Lagi ngomongin kata itu juga Yesus pernah ucapkan. Dengar. Ini hukuman Anda kan? Open cam dulu. Yesus juga pernah mengatakan kan? Open cam dulu biar enak. Yesus pernah mengatakan juga kan, Maria jangan sentuh aku akan pergi kepada ilahku, Allahku dan Allahmu. Ayo, gimana dong? Malu dong. Jadi lari-lari ayatnya. Nah, Yesus mengatakan, Maria jangan sentuh aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Ayo dong, malu gak? Enggak. Malu dong. Harus malu. Kalau sehat pasti malu. Kalau malu itu saya tutup kamera, malu untuk menampilkan wajah. Oh, nggak perlu. Orang masing-masing punya cara. Kenapa? Pakai masker. Gimana nih teman-teman nih, malu dia nih, gimana nih? Ya kalau malu saya tutup kamera nih. Ternyata Yesus mengatakan malu. Allahku. Malu, kita sama-sama malu Bang Zuma. Ayo. Yesus ternyata open cam. Yesus bertuhan gimana dong? Yesus bertuhan gimana dong? Open cam. Gimana dong? Yesus mengatakan bahwasanya Maria jangan sentuh aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Gimana dong? Malu nggak? Enggak. Oh enggak, berarti kamu bukan manusia normal kalau nggak malu. Ya, mari kita jelaskan ya. Jadi tunggu. Tunggu. Saya boleh dong jelaskan iman saya, kan sudah selesai. Ada ucapan Yesus bahwa Yesus itu udah selesai. Saya udah boleh dong jelaskan iman saya. Boleh dong. Nggak usah panik. Jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu sedikit. Open cam, turun aja. Nih, gue berani open cam. Muka gue kelihatan. 2000 orang nonton. Lu katanya nggak malu. Kagak open cam. Kenapa? Bilang itu pakai masker ya. Nggak lagi COVID Bang Zuma, bukalah maskernya, pakai foto profil juga pakai masker. Lagi COVID emang ente? Omikron. Aduh. Saya mau jelasin iman saya. Ya. Di rumah mana Anda berani open cam. Kenapa di room saya Anda nggak berani open cam? Kenapa? Takut memangnya sama Joseph? Iya. Hah? Open cam dong. Saya sudah berani open cam, kenapa Anda nggak open cam? Nuduh malu. Yang di sini yang kelihatan nggak kameranya siapa? Anda, bukan saya. Ya. Aduh. Ya. Kabur. Mana naik lagi? Kabur. Aduh. Jadi gini, lu bertanya dengan iman gua, boleh. Tapi cukup dong. Gue mau jelasin kenapa Yesus bilang aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapamu. Gitu. Gue mau jelasin. Ya lu tahu kan, itu ada jawabannya, udah sering dijawab. Makanya lu bilang tunggu. Ya, tadi minta dalil di mana Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan Allah. Gue kasih Yohanes 20 ayat 28. Lu salah ngomong. Lu bilang itu kan perkataan Yesus sedang berdoa. Lah. Di live di YouTube gak? Yes, thank you ya. Inilah buktinya. Teman-teman terima kasih yang live kan di YouTube. Ya, Zuma ngomong Yohanes 20 ayat 28 itu perkataan Yesus. Itu perkataan Thomas, bukan perkataan Yesus. Ya. Ya dikik lah. Gak mau open cam.
Gimana? Yesus pernah mengaku nggak aku adalah Allah? Nih, saya jawab boleh berarti. Iya, saya kan dengarkan Iya, pertanyaan saya. Saya kan bertanya. Boleh. Saya jawab. Pernah tidak Yesus? Di dalam, ya udah. Pernah nggak Yesus mengaku aku adalah Allah? Di dalam Yohanes 20:17 kita jawab di situ dulu. Boleh? Itu ucapan siapa? Iya, ucapan Yesus. Udah, saya mau jelasin dulu nggak? Kenapa ketawa? Saya minta pengakuan Yesus loh, anak murid. Ya Allah. Jadi ya saya Karim. jelasin yang ini dulu, nggak boleh nanti saya jelasin. Gak usah panik. Anda sudah tahu Ya silakan, kan? silakan. Ya, Ya. pertanyaan saya kan jelas tuh ya. Yohanes Tunjukkan 20 ayat pengakuan 17. Yesus bahwa dia adalah mengaku sebagai Allah. Jangan keringat dingin dong, jangan kayak gitu dong mukanya. Kok pucat? Kok pucat sih? Ucap. Iya, ya, kamu pucat Yang- loh. Teman-teman pucat kan dia kan? Oh, bentar, pucat bentar. kali Saya pakai dia. masker dulu. Saya pakai masker dulu. Pucat kali dia. Open cam Allahu aja Akbar. dulu, Bang. Nanti Ente kan nggak berani banyak open cam, alasan. nggak berani open cam ngapain? Ngomong orang pucat laga lu cuma di live gua nggak pernah mau open cam. Open cam dong. Ya saya jawab ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya. Kita jawab dulu kenapa Yesus ngomong dalam Yohanes 20 ayat 17 ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 17 dikatakan begini. Janganlah engkau menyentuh aku karena Pertanyaan belum aku saya naik bukan ke di situ loh, anak bau. Oh, jadi Pertanyaan tadi saya, katanya itu tadi framing saya berhak untuk menjawab kenapa Anda Penga- panik. Saya berhak Yesus untuk mengaku menjawab. Kalau Anda nggak bisa tertib ya Tadi sudah, yang kamu bawa itu kan Yohanes 20 kan, Yohanes Yohanes 20 ayat 28, good. nomor 17-nya kan? Itu kan ucapan Yesus. 28. Lu yang bawa 17. Ah, turun ah. Nggak jelas. Jelas-jelas gue ngomong Yohanes 20 ayat 28. Pucat dari mana? Pucat dari mana? Guru ndak lu di room gue nggak berani open game, kenapa? Nggak berani open game, kenapa? Hah? Nggak berani open game, kenapa? Saya udah berani open cam loh. Kenapa? Kalau open cam kita tahu mimik mukanya seperti apa. Betul nggak? Ayo dong, be gentle dong. Katanya paling ditakuti oleh pendeta. Di roomnya Joseph sendiri nggak berani open cam. Kenapa cuma? Lu yang pucat, ya. Tadi saudara dengar nggak ketika Zuma pertama kali melontarkan pertanyaan di mana di dalam Alkitab dikatakan Yesus sebagai Allah? Saya langsung jawab Yohanes 20 ayat 28. Kapan saya nyebut Yohanes 20 ayat 17? Dia yang tadi langsung lari ke ayat di mana dikatakan kenapa Yesus ngomong aku akan pergi kepada Allahku dan kepada Allahmu kepada saya sebutin itu kan Yohanes 20 ayat 17. Malah playing victim saya dibilang saya ngomong kayak gitu. Zuma, kamu punya telinga, kamu dengarkan ya. Coba open cam nih, saya pengen tahu beneran open cam gak sih? Yang saya minta, pakai masker. ucapan Yesus yang saya minta, ucapan Yesus yang saya minta mengaku Allah itu di mana? Bentar, saya lagi nyari masker takut nular. Inilah kalau agama tidak punya identitas. Yesus Allah. Di mana Yesus ngaku Allah, di mana? Oke, Di saya mana? jawab ya. Saya jawab ya. Iya, silakan. Oke, baik, sebentar. Jadi saya Benar. jawab. Nggak Oke. usah di mute. Yang mute itu moderator, protes sama moderator. Nih tangan saya cuma 2, kecuali kalau misalkan kamu berbicara mengenai Tuhanmu. Bagi begini ya, berbicara mengenai pengakuan, kita bermain logika boleh? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, kata Yesus. Ente berkata balik seenak lagi. perut Anda. Di mana Yesus mengaku aku adalah Allah? Anda kutip ayat saya, boleh nggak saya jelaskan itu tentang apa? Loh, Jangan lari-lari. Yesus mengatakan, dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan. Yohanes 12:49. Ente sendiri siapa? Allahu. Tuhanmu Hah? mengatakan dalam surat Toha ayat 14. Sekarang pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mengatakan dalam surat Toha ayat 14, Tuhanmu mengatakan dari mana? Enak gak kira-kira kayak gitu? Saya bertanya tentang jodoh. Anda mengutip Yohanes 5 ayat 30. Kemudian Anda kutip Yohanes 20 ayat 17. Nangis. Ini ucapan Yesus yang saya minta pertanggungjawabannya mengaku Allah, di mana dalilnya? Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Ya Allah. sudah, sebab, kalau begitu ngapain temamu kayak begini? sebab Nggak malu?
Dah, saya boleh jawab? Gak usah Iya, kejar-kejar. kalau kamu sudah menjawab, Yesus tidak pernah mengaku Allah. Belum selesai. Kenapa temamu kayak begini? Kenapa temamu kayak gini? Belum selesai. Kenapa temamu kayak begini? Saya kasih tahu, saya kasih silakan. tahu. Dengarkan. Silakan. Dengarkan. Ini Silakan. tema. Kamu nanyain tema saya kan? Kamu bisa baca Ya bahasa dong, ya Indonesia. dong. Masa manusia disebut Allah? Ya, manusia Sarap. disebut Allah. Lah ini tulisannya nih. Oh, Makanya saya minta, mana pengakuan Yesus mengaku Allah itu di mana? oke. Jadi manusia nggak boleh disebut Allah. Ini nih yang saya tanya nih. Iya, jadi Pengakuan Yesus bukan Yesusnya. Allah. Setuju nggak Bang Zuma? Pengakuan Yesusnya yang saya tanya samamu. Iya, saya tahu Bang Zuma. Mana dengar dulu. pengakuan Yesusnya mana? Mana? Kamu nggak malu? Iya, Bang Zuma Mana, saya coba? tanya. Yesus itu Allah bukan berarti? Bukan dong. Jadi Allah itu siapa? Jangan tanya ke sana. Saya tanya Yesusnya pernah nggak mengaku Allah? Gini ya, Anda gimana? tidak mengaku Yesus sebagai Allah. Saya coba ikuti. Sekarang tunjukkan Enggak, saya Allah yang tanya benar. dulu ente. Saya tanya dulu Yesus. Saya sudah jawab. Yesus bukan Allah, saya ikuti. Dengarkan. Saya Yesus pernah ikuti. mengaku Allah. Tunggu dulu. Yesus pernah mengaku Allah. Balik lagi. Bang Zuma memahami nggak? Saya sudah bilang saya Saya ikuti. sedang bertanya loh. Temamu kan kau tanya saya. Makanya aku tanya. Yesus pernah mengaku Allah? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti ini temamu untuk menipu. Bukan. Dengarkan Lalu? ya. Lalu Dengarkan. untuk apa? Lalu untuk Dengarkan. apa? Dengarkan. Bang kalau Zuma bukan boleh menipu di-mute untuk apa? dulu. Iya, saya jelasin dulu Bang Zuma pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, saya jelasin ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Saya mute, Bang Zuma masih bisa unmute kok. Bentar dulu, ya. Oke, kita jelasin ya. Jangan kita cari-cari maknanya lagi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Oke, alaihi saya wasallam. tanggapi. Alhamdulillah, Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Saya tanggapi. Saya tanggapin. Saya tanggapin. Saya tanggap. Nggak usah ditanggepin. Kenapa? Nih ada video lagi buat antum. Ditanggepin. Enak aja antum. Ya, ditanggepin, dengerin. Allah yang perkasa, Allah yang kekal kok Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kafir laknatullah, dengerin. Saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya ditengarai sesat dan menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Iya kan? Segitu tingginya konsentrasi orang-orang berilmu ini terhadap Bang Zuma. Saya hadir dengan kerendahan hati dan kerendahan ilmu dan kesadaran keawaman saya. Saya hadir. Allah dan Muhammad satu. Anda tahu di mana itu Bang Zuma? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Ya? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Bukan begitu Bang Zuma? Coba jelasin sama saya, kenapa Anda bisa mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah? Kalau bukan Anda memahami tasawuf, Nur Muhammad itu adalah logos, seperti penjelasan dari Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj. Kita dengarkan sekali lagi. Ya. Waduh, enak ini begini ada orangnya. Ya. Logos Nur Muhammad Nih. syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. Jelaskan dong. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Kenapa ada ungkapan itu? Karena orang-orang Kristen agama dari Barat ini mendudukkan Yesaya 9 nomor 6 sebagai Yesus. Itu poinnya. Oke? Yesaya 9 Yang mengatakan Anda suruh syahadat adalah bukan orang Kristen, jelaskan tetapi para ulama. Kenapa ulama jelaskan kamu dulu. suruh kamu syahadat? Saya jelaskan dulu. Nggak perlu jelasin sama kami. Ulama kamu Jelaskan suruh dong. jelasin. Jelaskan dong. Jangan malu, Nggak usah, jangan malu, coba. jangan malu. Coba pertanyaan Saya saya. Jujur, kamu Saya menganggap Muhammad itu 9 sebagai Allah karena Allah itu dikatakan Saya bertajalli jelaskan. suci. Saya jelaskan. Ya, coba jelasin Nur Muhammad. Itu awalnya dari Yesaya 9 Betul. nomor 6 yang agama dari Barat warisan penjajah menganggap itu untuk Yesus. Warisan penjajah lagi. Ya udah, terus Ya, lanjut. makanya saya katakan bahwa agama penjajah ini
ketika memahami kitabnya orang Yahudi sebagai Yesus di sana, padahal itu Hezekia, maka yang lebih pantas dikatakan di situ sebagai Raja Damai, Raja Perkasa. Ketika Anda menyebut kata Allah, Allah itu tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Paham di situ dulu. Paham di situ dulu. Pahami di situ dulu. Allah bukan, lu jelas-jelas ngomong Allah perkasa, Allah yang kekal. Perlu gue putar lagi? Yang saya maksud di situ adalah Allah yang Anda katakan sebagai Yesus. Dengar, paham? Jadi dalam satu kelas di sana adalah Hezekia. Maka saya kata, dikarenakan saya kemudian duduk di sana, menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang. Yesus duduk, ada ulama di situ. tidak perkasa, Saya diminta syahadat. damai, yang Saya syahadat. baginda Rasulullah Muhammad. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti Yang kan perkasa saya itu adalah dituduh. baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Yesus itu letoy, Begitu tinggi Raja Damai, konsentrasi tidak orang-orang perkasa. ini terhadap Bang Suma. Kemudian duduk Hadir adalah baginda Rasulullah Muhammad dengan kerendahan Sallallahu Alaihi hati Wasallam. dan Bukan kerendahan ilmu dan bintang perutnya, bro. Makanya kau potong aja. Saya nggak potong-potong. Oke. Sekarang Oke. saya tanya sama kamu. Kalau Sekarang saya kamu tanya tidak sama kamu. memahami Muhammad dengan Allah, kamu penjelasannya juga ngawur, nggak nyambung. Yesaya Itu lagi 9 nomor ngomongin- 6 itu siapa? Itu lagi ngomongin Bapak yang kekal, Allah yang perkasa. Iya, Betul? itu Hezekia, itu dipanggil orang-orang memanggilnya Allah yang perkasa, Raja Yese- Damai. Betul? Di mana Hezekia dipanggil seperti itu, di mana? Mulai- Ketawa. Sekarang gini, mulai dia. Kalau memang itu Hezekia, kenapa Kamu kamu harus malah memahami. jawab? Dengerin saya. Kalau memang itu Hezekia, kenapa kamu jawab di live itu? Kamu jawab Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Kenapa nggak langsung aja Hezekia? Saya katakan, kalau orang Kristen menganggap itu adalah Yesus, maka yang lebih pantas Oke, sekarang saya tanya baginda lagi. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu cara belajarnya. Sekarang saya tanya Paham? lagi. Sekarang Sampai saya di sini tanya paham? lagi. Enggak, belum paham. Kenapa Anda bisa dipanggil sama ulama Memang kalau begitu? wajar. Kenapa kamu dipanggil ulama kalau begitu? Ya, Jelaskan. betul. Karena antara video yang mengatakan Yesus itu adalah Yesaya 96 itu satu rangkaian berbeda dengan video saya. Mereka menganggap tidak ada latar belakang dari video saya itu. Latar belakang dari pernyataan saya itu adalah Tapi disuruh pengakuan syahadat iman ulang, Kristen. kan? Disuruh syahadat ulang, Pengakuan kan? iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesaya Disuruh 9 nomor 6 syahadat itu ulang, adalah kan? Yesus. Sekarang saya Disuruh kembalikan syahadat kepada ulang, saudara. kan? Disuruh Sekarang saya syahadat kembalikan ulang, kepada kan? saudara. Apakah Disuruh syahadat saudara ulang, kan? Dengerin. Yes, sekarang juga Nih, gua tampilin nih. saya sering mensyahadatkan orang. Saya setiap malam bersyahadat. Emang apa masalahnya? Dengerin, syahadat Anda itu kan syahadatnya Muhammad sebagai Allah. Dengerin. Nih. Sampai dikeluarkan fatwa kan? Tuh. Gara-gara lu cuma. Nih. Tuh. Hah? Apa? Jangan. Nih. MUI keluarkan fatwa pemahaman Muhammad itu Allah sesat nih. Tuh. Sok-sokan lari ke sana sini, blunder. Kalau tahu itu Hezekia sebagai yang disebut dengan Allah perkasa, kenapa lu nyebutnya malah Muhammad? Itu tafsir dari Yahudi atau gimana? Hah? Lu ngomong kami pencuri, pencolong. Lu juga sama berarti. Kalau itu untuk Hezekia, kenapa justru itu buat Muhammad? Logikanya gimana, Juma? Mau jelasin apa? Mau jelasin apa? Jelas-jelas kamu itu sesat dan menyesatkan kok, menyamakan Allah dengan Muhammad karena pemahamanmu sebagai orang-orang tasawuf, seorang sufi. Betul tidak? Hah? Nggak usah curhat sama saya. Kamu kan punya permasalahan internal dengan ulamamu. Ngapain urusan sama saya? Mau jelasin apa? Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Ya, nih kurang. Saya dengerin lagi ya. Kita setoran hafalan di sini. Nih. Pernah saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya didengarai sesat dan menyesatkan, telah makan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad.
Turun. turun sendiri. Aduh, Juma. Lo ngomongin Yesus, lu nyamain Muhammad dengan Allah aja lu kagak beres lu. No, ulama lu no. Lu suruh syahadat ulang kan sama ini kan? Nggak di-kick, dia turun sendiri kok. Aduh. Jangan di mute permanen. Pasti saya turun kalau kamu make di mute, jangan. Oke, jadi saya sudah jelaskan bukan? Bahwa Yesaya 9 nomor 6 kalau itu didudukkan kepada manusia Letoi yang di tengah-tengah Bani Israel yang dibunuh Romawi itu adalah Yesus. Usah ngomongin manusia Letoi, nabimu juga nggak bangkit kok. Ya Letoi lah, wong ditampar, diludahin, digantung, gimana sih? Ya dong, maka itu tidak pantas duduk di Yesaya 9 nomor 6. Jadi yang pantas di situ siapa? Ya lebih pas kalau itu dipaksakan harus menggenapi nubuatan bukan Hezekia, maka lebih pantas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Disebut dengan Raja Damai, betul? Yes, dia Raja Damai, betul. Dia Mendamaikan sejazirah Arab. Sedangkan Yesus, sejazirah Arab. Sekarang pertanyaan saya, kalau mendamaikan sejazirah Arab, dengar. Yesus kalau mendamaikan, ayo kita nggak usah mendamaikan Yahudi. Nggak usah takut. Sekarang saya tanya, kalau mendamaikan Yahudi jazirah Arab, kalau Yahudi dan Romawi itu yang mendamaikan jazirah Arab, sekarang mendamaikan Arab sama Yaman Yudas aja nggak. Sekarang Arab sama Yaman gimana? Damai bagaimana? Sanggup mendamaikan Arab dan Yaman. Mendamaikan Iran dengan Arab. Yerusalem. Mendamaikan Iran dan Arab. Pernah jadi raja. Hah? Mendamaikan jadi Iran RT dan Arab. aja nggak pernah. Yesus jadi RT nggak pernah. Gimana jadi raja? Ayo. Muhammad jadi RT. Hah? Gila si Zumul bikin narasinya aneh-aneh aja. Muhammad jadi RT guys, beneran. Narasi dari mana itu? Hah? Lu yang bener aja Zuma. Waduh. Mendamaikan jazirah Arab. Sekarang pertanyaannya, bermain logika sekarang. Kamu kan takut sama saya, ya? Gantian dong ngomong. Lu enak pakai sound card, lu congor, lu gede, nggak mau gantian. Sekarang saya tanya saudara, saya tanya sama kamu Zuma. Jawab. Kalau disebut dengan mendamaikan jazirah Arab, semua jazirah Arab itu berarti mengikuti pemahaman Muhammad. Pertanyaan saya, kenapa Iran dengan Arab gak akur? Kenapa Yaman dengan Arab gak akur? Bahkan internal Arab Saudi Arabia saja tidak akur. Kenapa? Jawab saya. Mendamaikan Arab. Coba jawab Zuma. Jangan kabur. Jawab. Logika ente gampang banget ketebak, gampang banget keskak. Mendamaikan, enak aja Nabi lu disebut Raja Damai. Kalau Raja Damai nggak mungkin Anda punya. Jangan deh biarin dia ngehina Yesus, biarin deh dia ngehina Yesus, biarin, tapi kita nggak usah ikutin pola dia ya. Cuman congor aja bilang gua KO. Gantian dong kalau ngomong. Gimana nggak mau saya mute? Teman-teman saya bisa tertib loh ini loh. Masa dia nggak bisa tertib sih ya? Kamu ini. Kita lanjut ya. Mana ada Zuma, masih ada. Saya turunin dulu deh semuanya teman-teman. Coach Charlie sebentar ya, supaya menghindari namanya narasi saya bawa teman-teman. Bentar ya. Request saja, nggak apa-apa, request saja. Saya tunggu. Bentar. Saya naikkan orang-orang Islam satu persatu berarti. Saya naikkan teman-teman Islam ya. Whoever you are, saya naikkan. Zumamu yang KO. Zumamu yang KO, saya ini bilang KO. Disuruh open cam berkali-kali baru open cam. Shalom, Syarifah Hidayat, Islam bukan? Syarifah Hidayat. Kamu Islam bukan? Iya dijawab Bu, malah kecengengesan. Islam bukan? Islam. Oke, Islam. Oke, saya naikkan semua orang Islam ya. Zumawin itu. Zumawin. Ya Sep, lu nggak malu dandan lu kayak gitu? Kenapa harus Lu malu? nggak bisa dari diri lu sendiri ya? Nggak Kenapa nggak malu BBB? Kenapa Kristen nggak malu? selalu malu jadi dirinya sendiri? Sekarang saya tanya lu BBB. kayak begitu, lu nggak malu? Sekarang. Sementara lu nggak. Kenapa cowok cewek sama aja nyerocos aja?
sabar, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Siapa dengan kalian ini? Hah? Legion. Jadi nggak sabar? Sabar. Hah? Aduh, malah jadi ini. Sekarang saya tanya Kak Baby, ini namanya apa? Jawab. Ini namanya apa? Jawab Kak Baby, silakan. Saya bertanya loh sama Anda. Ini namanya apa? Najis gue kayak lu kayak begini. Malu Ya, ganti dandanan lu. Ngata-ngatain Ini apa namanya? kayak begitu. Ini apa? Nggak Ini malu apa? ya? Nggak malu kayak Apa? begitu Yosep? Nggak Nggak malu malu. lu. Enggak. Penyembah anak Yahudi. Penyembah anak Enggak. Yahudi. Penyembah orang Yahudi. Nggak malu lu. Nggak malu kayak begitu. Hah? Gua ajarin dulu cara lu malu, Nyet. Gua ajarin cara lu malu ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, ukhti. Hati-hati. Itu kata kasar. Gak boleh. Kamu Islam. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Mulut Islam sangat indah. Lu monyet pengecut. Oten pengecut. Pengecut lu ya. Semua orang Kristen itu pengecut. Penyembah anak Maria yang keluar dari selangkangan. Ini nih hasilnya kayak gini nih. Gak malu. Selalu saja Kristen seperti ini. Gak pernah jadi dirinya sendiri. Malu mestinya lu, Jing. Kayak begini. Lu dandan tuh alat Tuhan lu, anak Yahudi. Penyembah lu kan penyembah anak Maria. Orang Yahudi yang lu sembah. Liatin. Joget-joget malu kayak gini nih. Joget-joget malu kayak gini nih. Ketawa-ketawa kering, itulah Kristen. Nggak malu menjadi diri sendiri. Selalu saja mengikuti orang-orang Islam. Menyebut Sekarang saya tanya, kalau ini milik orang Islam, jawab langsung Bu Baby. Namanya apa? Jawab. Namanya apa? Saya gas Anda. Jawab namanya apa? Malu-maluin Anda jadi orang Islam. Makanya lu selalu diludahin orang Yahudi. Namanya Karena apa? Jawab langsung. Lu jangan punya congor aja, bacot lu gede, otak lu kosong. Namanya apa ini? Jangan mute monyet. Jangan mute gue. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, saya lagi ngomong sama siapa itu tadi? Legion. Kenapa? Panas. Iya. Panas. Iya. Panas. Panas. Iya. Panas. Iya. Panas ya. Panas ya. Panas ya. Panas ya. Panas. Panas ya. Panas. Ditanya namanya apa? Bang Badrul. Coba saya minta tolong sebentar naik Bang Badrul. Kita lanjut ya. Kita lanjut naikin teman-teman Islam. Pada panas ternyata. Shalom, Indah Hania Syakira, Islam atau Kristen? Islam, Bang. Islam. Silakan, apa yang mau saudara lakukan di sini? Ya tadi kan Bang semua bilang ini, Bang. Yesus jadi RT aja nggak pernah kok bilang jadi raja. Kapan jadi rajanya? Oh, Yesus nggak pernah jadi raja. Baca dalam Injil. Jangan di framing ini. Nabi Muhammad jadi RT. Yesus jadi RT aja nggak pernah. Kok dibilang Ya, jadi emang pada raja sejak kapan? pengertian RT itu apa sih? Kamu ngikutin pola pikirnya Zuma, kamu jadi on RT itu artinya apa? RT itu artinya apa? Yep. Kamu ngotak gak sih? Kira-kira aduh, ini makanya saya bilang kalau orang ngomong tuh juga mikir. Di zamannya orang Yahudi mana ada RT. Aduh. Astaga, ya Tuhanku. Pantes lu pada manut-manut aja diajarin Oon. Hah? Kalau mau ngomong sama gue yang realistis, jangan sok-sokan pinter tapi otak lu on diketawain. Lu mana ada di sana sistem RT? Hah? Aduh. Yesus itu adalah Raja Damai. Kita lihat di sini ya. Kamu nggak tahu kah nyanyinya? Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Nggak tahu itu? Hah? Kok on sih ngikutin Zuma? Makanya saya nggak nanggepin serius ya. Udah turun aja kamu voting sana, ketua RT sana, ketua RT orang Yahudi sana. Mungkin Yahudi sana kamu nanya sama mereka, siapa RT di sini? Saya mau bikin KTP. On. Sorry ya saya bilang on berkali-kali, nggak ada yang bener congornya. Gue bisa buktiin. Kristen atau Islam yang menghinakan Yesus. Oke, good. Mau baca dalil? Mau baca dalil? Silakan ditampilkan di layar. Saya juga mau nampilin dalil ya, bentar. Enggak, saya bacakan. Jangan tampilkan layar. Saya nggak bisa on cam. Harus pakai dalil.
Nih, Yesus kamu mau bukti? telah menebus kita. Yesus itu Nabi Isa bukan menurut kamu? Sekarang saya tanya aja, Yesus itu Nabi Isa bukan? Oh, saya percaya, cuman beda cerita. Oke, Enggak. kita lihat di sini. Nih dalilnya jelas. Dengar dulu. Nih, Yesus kamu kan telah mau menebus nunjukin, kita dari kamu mau kutuk nunjukin miskin. lebih pede mana kamu bilang kan? Nih, Dengan jalan menjadi nih lihat di sini. Ayo. Galatia 3:13, ya. Galatia 3:13, oke. Saya bahas. Nanti kamu bahas yang ini ya. Lihat lah. Iya, saya Satu-satu kita tiktokan. kalau tektokan satu-satu Anda sudah selesai giliran saya berbicara. Galatia 3:13 kan? Udah. Nanti kamu jawab yang ini ya. Nanti saya bukakan dalil yang ada di sini. Enggak. Saya buktikan Kristen enggak. itu menghinakan Yesus. Takut nih. Takut. Enggak dong. Saya buktikan dulu. Iya, udah Galatia 3:13 udah dong. Udah dong. Udah ya. Galatia Ya. 3 ayat 13. Udah gua udah hatam. Itu kan Gua kan kalau pernah iman saya Islam. itu sama Nabi Gua Isa kan itu pernah sama. Islam. Udah Ya. diem dulu. Iya nanti gua tanya Isa lu. Maksudnya, udah tenang aja. Tenang. Intang surullaha, barang siapa menolong agama Allah, menolong Allah, Allah akan menolong dia. Udah diem dulu. Anak Maryam, Isa Udah. Al-Masih. Iya, kita akan bahas katanya satu-satu. Gue mau jelasin, lu ngomong nyerocos. Nggak ada bedanya lu guru sama murid. Nih, kita baca Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jelas ini jawabannya. Yesus itu terkutuk karena apa? Dia menebus kutuk hukum Taurat. Ya, Jawabannya berarti dia Yesus itu. di Kristen menjadi kutuk kan? Menebus kutuk. Ya, Betul. menjadi kutuk kan? Menjadi Betul kutuk. nih, denger. Iya, benar. dalam Nah, Yesaya sudah selesai. dinubuatkan juga. Nih, Ya, nggak usah selesai. sok-sokan lu. Sok Ya, paling emang- bisa. Nih, Ya, Yesaya emang Anda yang 53. mengutuk Yesus. Kalau Islam nggak pernah. Udah, kalau Dimuliakan. misalkan tektokan pakai data, udah diem dulu. Yesaya 53 nih. Nih baca. Kita baca ya. Kita baca ya. Nih, kita baca di sini. Ini yang mengutuk. Ia dihina dan dihindari mengutuk orang. Yesus. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesengsaraan. Nih, ya. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Baca. Ya. Baca ini sudah dinubuatkan memang. Iya, pada intinya Kristen mengutuk Yesus bukan Islam ya. Aduh, oke. Berarti saya tanya balik ya. Oke, saya terima. Nggak apa-apa, saya tanya balik. Boleh? Saya tanya balik, boleh? Kristen udah mengutuk Yesus. Oke, saya tanya balik ya berarti ya. Kalau nggak dikutuk Yesus, Anda nggak punya Saya Tuhan. tanya ada balik boleh ya mengenai Islam. Anda boleh ketawa sekarang. Sekarang giliran saya yang akan ketawa on the way. Ya. Sekarang saya tanya sama kamu. Boleh saya tanya? Udah, nggak usah ketawa-tawa. Boleh saya tanya? Ya, terima tuh. Anda Nabi mengutuk. Isa alaihi salam di mana? Nabi Isa alaihi salam di mana? Diangkat ke hadirat Allah. Diangkat ke hadirat Allah. Oke, baik. Diangkat ke hadirat Allah caranya bagaimana? Kamu tahu nggak? Ya, dengan kekuasaan Allah lah. Iya, tahu maksudnya dengan kekuasaan Allah seperti apa. Kamu tahu nggak? Ya kan Allah yang punya kuasa ya, saya nggak tahu lah. Yang intinya kamu Yesus nggak diangkat. tahu. Oke, Isa diangkat berarti ke ya udah hadirat diem dulu aja. Udah diem lu. Panik kan lu nggak tahu kan? Nih, kita lihat di sini ya. Lihat di sini baca nih. Lu nanti lu bilang lu mempermalukan nih, baca. Ya, kita baca di sini. Kemudian Allah menjadikannya serupa dengan Nabi Isa sehingga seolah-olah ia adalah Nabi Isa. Lalu baca di sini bagaimana Allah lu ngangkat. Lalu terbukalah sebuah loteng di atap rumah dan Nabi Isa pun merasa kantuk dan diangkat dan tertidur lalu diangkat ke langit. Lu Allah lu ngangkat atap loteng rumah dulu baru diangkat Nabi Isanya. Pertanyaan saya, Allah mengangkat atap loteng rumah ini pakai kuli borongan atau kuli harian? Ah, itu terserah, yang penting Al-Quran tidak mengutuk Yesus. Standar ganda. Terserah. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.